Antara Cinta dan Tahta. Karya Putri Widya. Bagian 1. Mobil Ferrari merah melaju kencang membelah setiap jalan. Si pengendara meneriakkan kata, "Maaf," di sepanjang jalan yang ia lewati. Bagaimana tidak? Pertama, ia hampir saja menabrak tukang becak. "Pak, belok kanan." "Ya," ujar wanita tua yang menumpangi becak kayu berwarna kuning. Namun, baru saja menyeberang, mobil sport merah itu menyenggol ban belakang becak yang membuat si pengendara oleng. Untung saja bapak pengendara becak itu mampu menguasai kembali hingga becak serta penumpangnya tidak sampai terguling. Sementara si pengendara Ferrari hanya membuka kaca dan meneriakkan, "Maaf," seraya melambaikan tangan kanannya keluar. Tak sampai di situ. Kejadian kedua terjadi saat ia hampir hilang kendali dan menabrak anak-anak sekolah yang hendak menyeberang. Kalau saja tak membanting setir ke kanan jalan, pasti akan ada nyawa yang melayang. Namun, dengan cepat ia menguasai diri dan melajukan mobilnya kembali dengan kecepatan tinggi. Lagi-lagi hanya meneriakkan kata, "Maaf," tanpa keluar dari mobil. Sungguh tidak beradab. Mungkin begitulah kalimat yang diucapkan orang-orang saat mengetahui kejadian itu. Namun ia tak peduli. Ia mengusap peluh yang menetes. Baru saja kelegaan didapat. Usai terhindar dari bahaya kedua, matanya kembali terbelalak begitu mobilnya hampir menabrak seorang tentara yang hendak masuk mobil yang terparkir di kiri jalan. Dengan gelagapan ia kembali membanting setir. "Untung saja aku bisa mengarahkan setir ke kanan jalan." "Fiuh," gumamnya pelan dan melanjutkan perjalanannya agar terhindar dari para lelaki bertubuh kekar yang selalu saja membayanginya. Ia teringat kembali bagaimana saat ia mengelabui para bodyguard itu di kampus beberapa jam yang lalu. "Pak, tunggu di kantin saja. Aku masih lama. Ada kuliah tambahan." Tipunya pada bodyguard yang lebih senior. "Tidak, Mbak. Kami menunggu di sini saja." Bodyguard senior bernama Teguh itu tak mau beranjak dan tetap berdiri di antara mobil sport merah dan sedan silver. Gadis itu berlalu meninggalkan mereka dan berujar pelan dengan jarak agak dekat pada bodyguard yang lebih muda. "Ah, syukur deh. Berarti aku bisa kabur lewat kantin." Bodyguard yang lebih muda dari Teguh pun mendengar ucapannya dan menyampaikan pada Teguh. Dalam hitungan menit, mereka termakan tipuannya dan berlalu menuju kantin. Sementara itu si anak majikan itu berhasil kabur dari penjaganya. Awalnya ia bisa bersantai di sebuah mall. Berjalan-jalan keluar masuk toko hanya untuk sekedar melihat-lihat. Entah insting apa yang dimiliki para bodyguard itu hingga mengetahui keberadaannya. Begitu melihat para bodyguard itu di mall, ia pun berlari secepat kilat. Memasuki mobil, lalu melajukannya dengan kecepatan tinggi. Agar terbebas dari penjaga suruhan papanya. Asteris. Cit. Dengan cepat ia menginjak pedal begitu ada sebuah mobil menghadangnya. "Aduh, siapa lagi itu?" tanyanya dalam hati. Jantung berdetak lebih cepat begitu mendapati si pengemudi keluar dari mobil. Ia menelan ludah mengetahui lelaki berseragam loreng yang hampir ia tabrak tadi ternyata mengejarnya. "Mana SIM-mu?" tanya lelaki itu mendekatinya yang masih terpaku di balik kemudi. "Heh, aku tanya mana SIM-mu?" bentak lelaki itu dengan melepas kacamata hitamnya. Karen membuka pintu dan keluar dari mobil. "Memang mau apa kau meminta SIM-ku?" tanya Karen lebih sengak lagi. Meski tahu dirinya yang bersalah, namun ia tak mau tertindas begitu saja oleh lelaki berseragam itu. "Heh, nggak usah berulah. Udah salah masih aja ngelawan," jawab lelaki itu ketus. Karen diam tak menjawab. Ia hanya mencibir dengan menirukan gaya bicara lelaki yang tengah berhadapan dengannya. "Mana SIM-mu? Atau mau aku ambil sendiri di mobilmu?" Jangan. Jangan. Tunggu di sini." Pinta Karen lalu kembali masuk ke dalam mobil. Ia pun terpaksa mengeluarkan SIM dari dompet biru. "Karenina Sabira." Eja lelaki itu begitu memegang SIM Karen di tangannya. "Hah, dasar cowok sok keren. Belagu banget gayanya." Gumam Karen lirih dengan melirik ke arah lelaki berseragam loreng dengan pangkat satu garis yang bertengger di leher.
Lelaki itu mendengar ucapan Karen dan membalasnya. Emang aku keren, kan? Pede banget, ujar Karen dalam hati. Ia tak ingin lelaki itu mendengar ucapannya lagi. Serasa malas untuk kembali berdebat. Karen menatap sinis pada lelaki yang berdiri di samping mobilnya. Sekilas ia melirik papan nama yang melekat di dada kanannya. Fakadio G. G-nya apaan? Ya. Gila kali. Ujar Karen dalam hati dengan tertawa lirih. Faka. Ayo. Cepat. Tentara lain keluar dan berdiri mematung di sisi mobil Faka. Pandangan Karen berubah seketika. Ia terkejut melihat sosok yang tak asing dalam pandangan. Seolah pernah memiliki kenangan dengan lelaki itu. Matanya pun mengembun melihat sosok itu. Sosok yang dirindukannya selama ini tak disangka ada di depan mata. Dulu, ialah tempatnya berbagi. Mencurahkan kekesalan dan kesakitan. Sosok yang dulu menjadi pelindung itu hilang seketika saat sebuah kenyataan terungkap. Kenyataan yang menjadi jarak dan penghalang. Hingga menimbulkan sebuah kesalahpahaman dan menimbulkan kebencian yang mendalam. Heh, aku bawa SIM-mu sebagai jaminan. Kalau masih bikin ulah lagi di jalan, aku jamin kau tak akan mendapat izin mengemudimu lagi. Ujar Faka seraya berlalu dari sisi Karen. Sementara Karen masih terdiam. Masa-masa indah bersama lelaki di depan sana kembali menari dalam ingatan. Bruk. Au. Sakit. Karen kecil menangis kesakitan melihat lututnya berdarah saat belajar mengendarai sepeda. Karen. Kau tak apa. Anak lelaki yang usianya terpaut 5 tahun di atas Karen mendekatinya. Sakit. Kak. Rintihnya terdengar manja. Ya, sudah. Jangan nangis. Ayo. Naik ke punggung kakak. Anak lelaki itu menggendong Karen sampai ke rumah. Karen. Kenapa lagi? Pasti kau menyusahkan Karel lagi, kan? Seorang wanita mendekat ke arah mereka. Enggak kok, Ma. Tadi Karen jatuh waktu belajar naik sepeda. Tutur anak lelaki itu penuh kedewasaan. Padahal saat itu usianya baru menginjak angka 10. Ia mengambil kotak obat untuk mengobati luka Karen. Sang mama hanya tersenyum melihat tingkah kedua anak itu. Asteris. Rasa sesak memenuhi hati saat itu. Tak mampu mengungkap apa yang menjadi bebannya selama ini. Sebuah kerinduan yang lama terpendam, seolah meluap begitu saja hanya dengan melihat wajahnya dari jauh. Ada hasrat untuk mendekat dan berkata, "Aku merindukanmu, Kak." Namun Karen mengerti, itu tak mungkin terjadi. Karena rasa benci itu pasti menolak untuk mengakuinya. Ia hanya bisa menangis dan melihatnya dari jauh. Hingga mobil Faka hilang di pertigaan jalan pun, Karen masih terpaku. Kaki dan tangannya terasa melemas. Hingga ia lupa bahwa di belakang sana ada para bodyguard yang tengah mengejarnya. Dengan sekuat hati, ia meredam kesedihan dan melajukan mobil perlahan. Hanya bisa berharap, waktu yang akan membawanya kembali ke masa indah dan bersama menjalani hari dengan sosok